Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini atau siang ini kita akan mereview Revo Absolute Revo atau Honda Absolute Revo, dimana Honda Absolute Revo ini penyakitnya dia ada bunyi kasar. Bisa kita dengarkan dulu ya. Oke, ini bagian kopling. Suaranya ada kayak benturan besi, ada kayak sejenis kletuk, sejenis benturan besi di area kopling. Nah, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktor utama Absolute Revo ini bunyi? Nah, kita curiga, kita berpikir bahwa ini bagian kopling, ini kemungkinan kampas ganda bisa atau lonceng kampas ganda bisa. Nah, ini kita cek dulu, kita analisa dulu apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktor utama, yaitu ini bagian kampas ganda. Kelihatan banget ya, kampas ganda ini sama loncengnya ini jauh, jaraknya jauh banget, jaraknya terlalu lebar. Jadi kemungkinan suara yang ditimbulkan kayak benturan besi di area kopling ini bagian kampas gandanya ini sudah aus, dalam arti dia terlalu jauh jaraknya dari kampas ganda ke lonceng. Jadi akhirnya ini akan menimbulkan benturan atau sistem kerjanya ini kurang sempurna. Nah, di sini kita nanti akan mengganti, kita nanti akan menganalisa kalau memang benar-benar faktor kampas ganda, kita akan ganti. Nah, ini penampakan kampas ganda. Kampas ganda ini, nah ini seharusnya dia tebal. Logikanya kalau kampas ini tebal, seharusnya dia tidak ada celah, ruang celah dengan lonceng ini. Nah ini tapi faktanya kampas ganda ini ratanya nggak bisa sempurna ya, dalam arti ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi mau nggak mau nanti kita ganti. Jadi kita sudah analisa, kita sudah pastikan bahwa yang berbunyi tadi bagian kopling yang kayak benturan besi, sejenis kayak kletuk. Nah itu ternyata ini bagian kampas ganda. Kampas ganda ini kenapa bisa bunyi? Sekali lagi, karena ini makannya tidak rata bisa, atau karena posisinya ini nggak bisa imbang dengan lonceng. Nah jadi faktor pertama, faktor utamanya kampas ganda ini aus atau bagian kopling ini bunyi. Nah ini kampas ganda. Nah sekali lagi untuk teman-teman, silahkan kritik dan saran teman-teman bengkel, kritik dan saran kita tunggu. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam sebuah penayangan atau sebuah video yang membagikan pengalaman-pengalaman kita dalam dunia perbengkelan. Nah ini sekali lagi kampas ganda nanti kita ganti ya. Ini penampakan kampas ganda yang baru sama yang lama. Ini sedikit perbedaannya, sebenarnya nggak begitu 100% ya. Cuman ini memang sedikit aja sangat berpengaruh di bagian kopling, karena ini yang mengakibatkan jarak antara kampas kopling ke lonceng ini nggak bisa rata. Jadi nanti kita akan ganti. Nah seharusnya ganti ini kita nggak harus 100 set ya, dalam arti 1 set sama perumahannya. Nanti kita akan ganti kampasnya aja 3 biji. Jadi satu set, satu kotak itu isinya kampas ganda 3 biji, dan nanti kita rumahnya kampas gandanya kita pakai yang lama. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Sekiranya yang ada, oh ternyata motorku yang bikin bunyi benturan kayak ada suara bunyi dentuman di bagian kopling, ini ternyata bagian kampas ganda toh. Nah gitu, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi gambaran bahwa ternyata yang bermasalah di bagian kopling itu rata-rata termasuk ini juga itu bagian kampas ganda.
Nah, mudah-mudahan ini kita hanya berbagi pengalaman. Tujuan kita hanya share, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang sekiranya ini merasa bermanfaat, silahkan share, silahkan like, komen video ini, dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa selalu mengikuti kegiatan channelnya Dinda Gemes, selalu bisa mengikuti update-update terbaru channelnya Dinda Gemes tentang konten-konten dunia perbengkelan. Nah, mudah-mudahan saling bermanfaat, saling bisa digunakan ilmu-ilmu dari di bengkel bersama kita. Silahkan yang mau bertanya, isi kolom komentar di bawah video ini, nanti kita akan bantu jawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, kembali lagi ke permasalahan, kita ganti ya kampas ganda, bukan kopling ya, kampas ganda ini nanti kita ganti per biji seperti ini. Jadi sekali lagi buat teman-teman kelasnya motor Supra 125, Karisma, Supra Fit, Revo Absolut, Revo lama, itu kelasnya Honda, motor yang bergerigi ini biasanya timbul bunyi kayak suara benturan besi. Nah, kurang lebihnya seperti keletuk-keletuk. Nah, ada benturan-benturan besi itu di bagian kopling, itu ternyata di bagian kampas ganda. Nah, karena ini kita sudah sering mengalami, sudah sering menemui hal seperti ini, ternyata memang kampas gandanya yang bermasalah. Tapi kalau kita nggak jeli sebagai seorang mekanik, kadang-kadang bisa dulu pengalaman kita sampai mengecek setang piston, sampai ngecek magnet, sampai ngecek piston segala macam. Nah, di situ dari pengalaman kita terlalu menganalisa jauh ke sana kemari, akhirnya penyakitnya ini sebenarnya sepele, yaitu kampas gandanya bermasalah. Maka mudah-mudahan pengalaman kita yang dulu-dulu, yang bertahun-tahun di bengkel mengalami analisa seperti ini, bisa bermanfaat bagi teman yang pernah kita alami, bisa kita bagikan sama teman-temannya. Dan silahkan yang mau konsultasi, silahkan tanya ke sini. Kita sebagai seorang bengkel akan selalu terbuka, akan selalu menerima pertanyaan-pertanyaan atau keluh kesah tentang dunia perbengkelan atau permasalahan motor. Silahkan datang ke sini atau silahkan isi kolom komentar. Apapun yang ditanyakan di dalam dunia perbengkelan, nanti kita akan bantu jawab, nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, lanjut. Ini sudah kita pasang ya. Intinya kampas gandanya sudah kita ganti, sudah kita pasang yang baru, sudah kita pastikan ini sudah yakin banget di bagian kampas ganda, karena sekali lagi sudah berulang kali kita menemui seperti ini. Jadi kampas ganda ini sebenarnya nggak harus ganti yang baru ya, maksudnya ganti seset ya gitu kan, karena toko spare part sudah menyediakan spare part atau kampas ganda ini dalam bentuk eceran. Jadi cukup diganti kampas ganda ecerannya aja, jadi nggak perlu harus sepaket. Sebenarnya lebih bagus sepaket ya, cuman namanya bengkel, kita harus bisa menyiasati bagaimana si pasien atau si motor ini nggak begitu mengeluarkan biaya banyak, namun motor terselesaikan. Nah, ini tugas kita, tugas seorang mekanik itu harus benar-benar seperti itu, jangan asal mengganti. Nah, sekali lagi ini bagian kampas ganda, bunyi yang kletak-letuk di bagian kopling ini ternyata bagian kampas gandanya bermasalah. Mudah-mudahan ini pengalaman yang sama untuk teman-teman yang sekiranya menghadapi hal yang sama atau menghadapi keluh kesah atau permasalahan motor seperti ini, bunyinya kok dicek kesana kemari, dicek bagian kampas ganda, dicek bagian piston ataupun kelahar bandul segala macam nggak ada perubahan. Nah, mudah-mudahan ini pengalaman kita bisa dipakai oleh teman-teman, bahwa sekali lagi ini bukan pertama kali kita mengalami seperti ini sudah bertahun-tahun ternyata memang kampas gandanya. Jadi silahkan simak video ini dari awal sampai akhir, silahkan difahami, silahkan dicermati,
sekiranya ada yang kurang jelas silahkan tanyakan, atau sekiranya kurang paham bisa dikonsultasikan di kolom komentar, yang pada akhirnya nanti bisa dipraktekkan sendiri di rumah bisa, yang pada akhirnya mau kau datang ke bengkel kesini silahkan, mau datang ke bengkel langganan Anda itu silahkan, paling tidak ini bisa menjadi acuan. Oh ternyata kira-kira motorku seperti itu ya rusaknya, nah gitu. Kalau masalah mau datang ke bengkel mana silahkan, tapi paling nggak ini bisa untuk pedoman. Jadi nanti biar nggak terlalu banyak mengganti, terlalu bongkar sana sini, yang pada akhirnya ujung-ujungnya cuman kampas ganda yang diganti. Oke, silahkan dicermati ya. Ini sudah kita ganti kampas gandanya. Sekali lagi ini cuman kita ganti kampasnya aja, bukan satu lonceng sama lonceng atau sama perumahan kampas ganda. Kita cukup ganti kampasnya aja yang berupa berjumlahnya 3 biji. Satu set 3 biji kampas ganda. Ini adalah biang keroknya penyakit yang kletak-letuk tadi. Sekali lagi bisa dicermati. Sekali lagi yang mau ditanyakan monggo. Kelasnya Suprafit, kelasnya Supra 125, kelasnya Karisma, kelasnya Revo lama ataupun Revo Absolut. Rata-rata motor bergerigi kelasnya Honda ini bunyi di bagian kampas ganda. Ada yang belum paham atau ada yang belum jelas, kadang-kadang yang terlalu cepat memvonis, oh itu setangnya pak, oh itu setangnya, oh itu kelahar bandulnya, oh itu magnetnya kendor, oh itu pistonnya harus ganti, oh itu harus belah mesin. Nah, vonisan seseorang atau siapapun yang kadang-kadang memvonis seperti itu terlalu jauh. Jadi alangkah lebih baiknya mari kita analisa pelan-pelan, analisa satu persatu. Mudah-mudahan bisa lebih teliti lagi, karena dulu kita juga mengalami hal yang sama, yang pada akhirnya ini ujung-ujungnya di bagian kampas ganda. Oke, lanjut. Ini kita sudah pasang penutup olinya, nanti kita akan pasang. Intinya sudah selesai ya, kita cuman ganti kampas ganda di bagian kopling. Kita hakul yakin, kita yakin 100% ini akan hilang, karena ini persis yang kita alami di tahun-tahun kemarin. Suara demikian itu faktor penyebabnya kampas ganda, kita yakin banget. Oke, kita sudah siap menutup bak koplingnya ya. Nanti kita tinggal mendengarkan hasil terakhir. Hasil terakhirnya bagaimana? Silahkan nanti dicermati. Suara awal tadi ada suara kasar, kletuk gitu. Nanti hasil akhirnya bagaimana? Apakah ada suaranya masih atau enggak? Silahkan dicermati, silahkan ditunggu. Nah, ini suaranya terakhir. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita sudah berhasil, matur nuwun, thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.